حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Sebelum kita masuk pada fasal baru tentang najasat, tugas yang kemarin diberikan terkait ringkasan ada buang hajat dengan klasifikasi yang sudah ditentukan kemarin. Ada 5 pengklasifikasian agar memudahkan. Saya lihat tadi beberapa masih belum lengkap. Maka sekarang saya beritahu kisi-kisinya, kemudian nanti antum mencari dalilnya. Baik. Kemudian untuk sisa waktunya yang belum setoran setengah juz setoran. Tadi kayaknya kan banyak yang belum setoran toh? Hah? Belum. Nah, maka sore ini digunakan untuk setoran. Sehingga tetap hari ini ada setoran setengah juz. Nah, adapun tugas ini antum tulis dan cari dalilnya untuk besok. Tapi yang pertama, adab dalam memilih tempat buang hajat. Yang pertama, metode ini penting untuk kalian gunakan nomor agar apa? Agar mempermudah penggambaran. Ya. Kalau ringkasan, kalian meringkas, upayakan kasih nomor. Karena sudah apa? Tinggal kesimpulan-kesimpulan. Ini memudahkan untuk kita punya gambaran. Oh, ada berapa? Yang pertama, memilih tempat yang terlindung dari pandangan manusia. Nah, kemudian nanti antum tambahkan dalilnya. 2, menjauh dari manusia. 3, tidak di jalan yang dilalui manusia. 4, tidak di tempat-tempat yang manusia berteduh padanya. 5, tidak di pohon, tidak di bawah pohon yang sedang berbuah. 6, tidak di tempat yang menimbulkan gangguan kepada manusia. 7, tidak buang hajat di air yang tergenang. 8, tidak buang hajat di lubang-lubang tanah atau lubang bebatuan. Kemudian klasifikasi yang kedua, adab ketika hendak masuk tempat buang hajat. 1, mendahulukan kaki kiri. 2, membaca bismillah. 3, membaca doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4, tidak membawa masuk sesuatu yang padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Klasifikasi ketiga, adab di saat buang hajat. 1, menentukan posisi duduk yang nyaman atau berjongkok.
2. Dimakruhkan kencing berdiri. 3. Dimakruhkan menghadap kiblah atau membelakanginya. 4. Tidak boleh berzikir saat buang hajat. 5. Tidak memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan. 6. Berhati-hati dari cipratan air kencing. 7. Tidak berbincang-bincang atau berbicara kecuali untuk suatu keperluan. Klasifikasi yang keempat, adab ketika bercebok. 1. Bercebok dengan tangan kiri dan haram dengan tangan kanan. Nah, poin ini penting, harus dihafal dalilnya, dan termasuk pokok. 2. Diutamakan untuk bercebok dengan air. 3. Jika bercebok dengan batu, harus minimal 3 batu. 4. Tidak bercebok dengan tulang, kotoran atau makanan dan benda-benda yang dimuliakan. Untuk tinggal mencari dalilnya masing-masing ya. Untuk memudahkan, kalau terkumpul dalam satu hadis, tulis untuk beberapa poin di paling bawah dalilnya, atau antum potong-potong sesuai dengan pendalilannya. Klasifikasi yang kelima, adab keluar dari tempat buang hajat. Keluar dengan mendahulukan kaki kanan. 2. Membaca doa bagi yang meyakini keabsahan hadis tentangnya. Baik. Ini ringkasan dari adab buang hajat. Tinggal antum mencari dalil-dalilnya yang kemarin telah kita singgung. Ada sebagian yang belum tersinggung, seperti misalnya larangan dari kencing di air yang tergenang. Ini mudah bisa antum cari dalam Bulughul Maram. Baik. Barakallahu fiikum. Antum kerjakan, mungkin nanti malam atau kapan. Yang penting besok sudah selesai. Adapun sekarang waktunya untuk setoran itu. Nah, karena tadi saya lihat belum pada setoran. Subhanakallah. Kalian sudah setoran, tetap murojaah sampai teman-temannya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, yang lalu kita telah murajaah terkait adab qadha'il hajah, juga ringkasan tentangnya. Maka sekarang kita masuk pada fasal baru, faslun. Dan fasal ini terkait dengan masalah izalatun najasah wal asya'un najisah. Fasal yang akan kita lihat terkait bagaimana menghilangkan sesuatu yang terkena najis dan menjelaskan tentang perkara apa saja yang dihukumi najis. Baik. Perlu diketahui ya kawan, telah kita lewati di depan bahwasanya at-taharah merupakan syarat sahnya salat. Dan taharah yang dituntut itu adalah sucinya seseorang dari hadas. Demikian pula suci dari apa? Khabath. Nah, khabath inilah yang akan kita bahas, karena khabath maksudnya adalah apa? Najis. Ya. Dan najis, ikhwani fillah, di dua. Naam, an-najasah al-ainiyah dan an-najasah al-hukmiyah. Ini tidak ada di kitab, antum tambahkan. Untuk kita tergambar dulu apa yang mau kita pelajari ini. Ya. Jadi najis secara umum terbagi menjadi dua. Najis ainiyah, an-najasah al-ainiyah. Maksudnya apa, ikhwani fillah? Yang dimaksud dengan an-najasah al-ainiyah yaitu segala sesuatu yang secara zatnya itu ditetapkan di dalam syariat ini hukumnya najis. Jadi zatnya itu memang najis. Contohnya apa? Kotoran kalian, air kencing kalian, itu apa? Secara zatnya najis. Tidak ada kondisi di mana apa? Mau disucikan, bisa enggak mensucikan air kencing manusia? Tidak, karena secara zatnya itu dia najis. Nah, kemudian apa? Kotoran manusia mau disucikan, walaupun dijemur ya kawan sampai kering. Nah, tetap apa? Najis, karena zatnya dia adalah najis. Nah, ini najasah ainiyah. Kemudian yang kedua, an-najasah al-hukmiyah. Maksudnya apa? Nah, yang dimaksud dengan najasah hukmiyah adalah suatu benda yang asalnya suci kemudian terkena sesuatu yang najis sehingga mengakibatkan hukumnya menjadi najis. Nah, jenis najis yang kedua inilah yang bisa untuk dihilangkan kenajisannya, dan itulah yang akan kita pelajari sekarang. Kenapa? Karena benda itu asalnya suci, pakaian misalnya, kemudian terkena benda yang najis, contohnya terkena air kencing, maka pakaian ini hukumnya jadinya apa, Yusuf? Hukumnya najis. Nah, najis, ya pakaian najis ini jenis najis yang mana, Hamzah? Konsentrasi. Pakaian terkena air kencing, hukumnya apa? Najis jenis apa? Hukmiyah. Paham? Najis jenis apa? Hukmiyah. Jadi secara hukumnya najis. Kenapa? Karena dia terkena benda yang najis.
Nah, an-najasah al-hukmiyah inilah yang bisa untuk disucikan. Nah, bisa dihilangkan kenajisannya. Kenapa? Karena asalnya dia suci, terkena najis. Berarti ketika najis yang mengenai dia telah hilang, dia kembali ke hukum sucinya. Ya, pakaian tadi ketika telah dicuci, dan air kencing yang menempel di situ telah hilang. Hilangnya air kencing yang nempel di situ diketahui dengan apa sekali? Dengan hilangnya bau, hilangnya bekas, ya kan? Bekas kan membekas kadang. Nah, ketika bau sudah tidak ada, kemudian bekas jelas sudah tidak ada karena sudah dicuci. Nah, warna juga sudah kembali ke posisi semula. Maka berarti telah hilang ainun najasah, telah hilang najis yang mengenainya, maka pakaian tadi kembali ke hukum sucinya. Baik. Kemudian najasah hukmiyah, akhwan. Ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama mughalladhah, yaitu najis yang sifatnya mughalladhah, kuatkan untuk betul-betul menghilangkannya dengan cara yang khusus, ya, najis yang besar lah mudahnya, seperti kenajisan sesuatu yang dijilat oleh anjing, ya, kenajisan bejana atau gelas yang dijilat oleh anjing. Ini kenajisan yang sifatnya mughalladhah. Kenapa? Karena di dalam syariat kita pensikapannya khusus. Tidak cukup cuma 1 kali dicuci, tidak. Tapi mencucinya harus 7 kali. Yang pertamanya harus dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua, an-najasah al-mukhaffafah, yang ringan. Kalau tadi najis yang berat, sekarang yang kedua najis yang mukhaffafah. Apa makna mukhaffafah, Abdullah? Yang ringan. Hukumnya diringankan. Nah, dan mengenai peringanan suatu hukum ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ringankan hukum kenajisan. Nah, ini contohnya pada najisnya sesuatu yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan kecuali ASI. Ini sifat najisnya mukhaffafah. Demikian pula kenajisan sesuatu yang terkena madhi, pakaian yang terkena madhi, celana yang terkena madhi, ini kenajisannya sifatnya mukhaffafah. Untuk menghilangkannya cukup dipercikkan air kepadanya. Makanya ringan. Najis yang ringan cukup diperciki air, sudah dikatakan suci kembali. Celana yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, dia hanya minum ASI tok, maka yang terkena air kencing bayi seperti itu cukup diperciki sudah suci. Kemudian juga yang terkena madhi, yang insyaallah dalilnya akan kita lewati pada perincian bab nanti, perincian dalam fasal ini. Nah, di antara hikmah diringankannya kenajisan pada 2 hal ini, akhwan, kenapa? Karena repotnya, atau juga karena perkara itu banyak menimpa, sehingga seandainya diperintahkan untuk mandi atau mencuci secara lengkap seperti mencuci najis pada umumnya, ini mungkin akan memberatkan. Karena bayi laki-laki biasa digendong-gendong, orang suka, kemudian tiba-tiba ketika digendong dia kencing.
Ini untuk meringankan para orang tua. Taib. Demikian pula madhi pada sebagian orang yang mengalami banyak atau mudah keluar madhinya. Jenis yang ketiga, al-mutawassithah, yang pertengahan. Nah, untuk najis yang pertengahan ini adalah apa? Keseluruhan najis selain dua jenis najis di depan, yaitu keumuman najis yang ada sifatnya najisnya mutawassithah, pertengahan, tidak berat, tidak ringan, pertengahan. Nah, untuk najis yang mutawassithah ini kewajiban untuk bisa mencucikan sesuatu yang terkena olehnya adalah dengan mencucinya sampai hilang zatnya, baik itu bau yang ditimbulkan atau warna atau rasanya. Taib, dicuci dengan air atau hal yang lain yang bisa menghilangkan zat dari najis tersebut. Ini najis mutawassithah. Nah, kalau kita sudah punya gambaran ini, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam fasal yang ada di hadapan kita. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badani aw ath-thawbi aw al-buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Cukup dalam mencuci keseluruhan jenis-jenis najis dari badan atau jenis-jenis najis yang menimpa badan atau mengenai pakaian. Awil buq'ah, buq'ah maksudnya tempat. Najis yang apa? Ada di suatu tempat, misalnya di lantai. Bagaimana kita mensucikannya? Atau yang lainnya. Cukup dalam mencucinya dengan hilangnya zat najis tersebut dari tempat yang terkena najis. Kapan saja zat, yaitu ainun najasah, zat najisnya itu sudah hilang, dari tempat yang tadinya terkena najis, maka tempat tadi kembali menjadi suci. Dan pembicaraan ini berarti apa? Yang dipersyaratkan untuk dicuci yaitu pada jenis najis apa? Syukran. Pembicaraan ini dari klasifikasi 3 jenis najis hukmiyah tadi yang diwajibkan untuk dicuci dan cukup, yang penting mencuci dan hilang zat najisnya. Ini jenis najis yang mana? Mutawassithah. Kenapa? Kok yang penting hilang ainun najasah? Lianna syari'a lam yashtarit fi ghusli jami'in najasati adadan. Dikarenakan asy-syari', pembuat syariat. Istilah asy-syari' ini afanillah perlu dipahami bahwasanya para fuqaha menggunakan istilah asy-syari', yaitu yang menetapkan syariat. Ini bisa mencakup Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang membuat syariat. Dan at-tasyri' termasuk dari sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaik, di surat apa? Indak Mukasya Asyura. Di surat apa, Muhammad? Taib. Di ayat pada surat Asyura ini ya kawan, jelas syara'a lakum. Siapa yang mensyaratkan? Allah. Jadi sifat at-tasyri' itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma nama Allah asy-syari' ini tidak. Kita tidak menetapkan nama bagi Allah asy-syari'. Ini kalimat lebih bagus, yaitu kita tidak menetapkan
nama bagi Allah dengan nama Asy-Syari'. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dalil bahwasanya di antara Asmaul Husna adalah Asy-Syari'. Lalu disebutkan di sini dengan istilah Asy-Syari' min babil ikhbar, dalam bentuk pengkhabaran saja bahwasanya zat yang membuat syariat, yang menetapkan syariat adalah Allah. Dan juga terkadang dimutlakkan istilah Asy-Syari' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia muballigh anillah, yang juga pertama kali kita mengetahui syariat ya dari lisan beliau. Dari lisan beliau. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menyebutkan Asy-Syari' wa huwa Allahu wa Rasuluh. Asy-Syari' yang dimaksud dalam penggunaan seperti ini maksudnya adalah Allah dan Rasulnya. Nah, berarti maknanya secara mudah, li'anna asy-syari'a lam yashtarit fi ghusli jami'in najasati adadan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mempersyaratkan dalam pencucian semua najis-najis itu jumlah tertentu, illa, kecuali, ya, tadi hukum asal berarti. Tidak ada persyaratan dalam mencuci najis jumlah tertentu, 1, 2, 3 terserah. Yang penting apa tadi? Yang penting apa, Afif? Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting suci. Ini sekarang lagi mau mensucikan, berarti untuk mengetahui suci itu apa? Yang penting hilang zat najisnya. Taib. Yang penting hilang zat najisnya. Ini hukum asalnya, tidak dipersyaratkan jumlah. Illa, sekarang pengecualian, kecuali fi najasatil kalbi, kecuali pada kenajisan anjing. Kenapa? Fashtaratu fiha sab'a ghusalatin ihdaha bit-turab. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu pembuat syariat ini, mempersyaratkan pada pencucian sesuatu yang terkena jilatan anjing dengan apa? Dengan 7 kali cucian, salah satunya menggunakan debu. Maksudnya salah satunya dicampur dengan debu. Baik, sekarang pahami dulu ya kawan kalimat singkat padat ini. Pertama, berarti hukum asal dalam mensucikan sesuatu yang terkena najis yang menjadi patokan apa? Hilangnya ainun najasah. Cukup. Kapan saja zat yang najis itu hilang, berarti apa? Telah dihukumi apa? Raihan? Suci lagi. Telah dihukumi suci. Yang kedua, tidak ada persyaratan pada pensucian sesuatu dari najis jumlah tertentu dalam mencuci, kecuali satu kondisi saja, yaitu pada masalah apa? Najisnya anjing. Baik. Sekarang ikhwan, pada masalah najisnya anjing, perhatikan catatan kaki nomor 1 dulu kita baca. Falam yaridil amru fi ghuslin najasati an takuna bi'adadin muayyanin ghairi bulughil kalbi. Ghairu bulughil kalb. Tidak datang perintah dalam pencucian najis untuk dilakukan dengan jumlah tertentu. Tidak ada. Selain pada wulughul kalbi. Walagha ikhwan, walagha yang kemudian masdarnya wulugh, maksudnya adalah syariba bi tarafi lisani. Ini makna muluk, kecuali apa? Al-muluk maksudnya anjing yang minum dengan ujung lidahnya. Berarti apa? Jilati. Padahal paham? Jilati. Ya kan kadang ngambil air jilat. Antum kalau jilat kan ngambil air di kita. Ya ada yang kena kan airnya. Nah, ini namanya wulu. Walagha. Ya.
Taib, kecuali pada jilatan anjing. Makna wuluk yaitu apa? Asyurb bitarafil lisan. Minum tapi menggunakan ujung lidah. Taib. Wa min dzalika haditsu Asma fi ghusli damil haidil ati, dan di antara dalil yang menunjukkan tidak adanya persyaratan jumlah ikhwan yaitu pada hadis Asma terkait pencucian pakaian yang terkena darah haid. Yang di situ jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan kepada Asma ketika mau mencuci pakaian yang terkena darah haid untuk apa? Untuk mengeriknya, kemudian dikucek, kemudian disiram air, intinya sampai darah haid yang menempel di situ hilang. Adapun kalau masih ada sedikit perubahan warna, ini tidak bermadarat karena sulitnya untuk betul-betul menghilangkan bekas darah. Di situ jelas yang penting hilang ainun najasah. Wa minhu hadithu Abi Samha al-ati, dan juga di antara dalilnya hadis Abi Samha yang akan datang. Yughsalu min baulil jariyah. Dicuci suatu pakaian dikarenakan terkena air kencing anak perempuan. Ini maksudnya. Jadi di sini ada sesuatu yang mahdzuf. Yughsalu thawbu atau yughsalul asya'u min baulil jariyah. Sesuatu dicuci dikarenakan terkena air kencing anak perempuan. Menunjukkan apa? Yang penting dicuci dan hilang dampak dari najisnya, yaitu ainun najasah hilang. Qala faja'ala hukma damil haidhi wal bauli al-ghusla bila tahdidin bi'adadin muayyan. Taib. Maka dalam hadis tersebut Nabi SAW jadikan hukum darah haid dan hukum air kencing tersebut kenajisannya yang menimpa pada pakaian hilang dengan apa? Dengan pencucian tanpa tahdid, bila tahdidin bi'adadin muayyan, tanpa ada batasan jumlah tertentu. Ini hukum asalnya. Qala wa idza kanatin najasatu 'alal ardi fayujzi'u mukatharatuha bil ma'. Kalau tadi ya kawan, mudah ya kan, benda terkena najis, tinggal dihilangkan zat najisnya. Kalau itu kotoran, mudahnya kotoran nempel, tinggal kotorannya dibuang. Kalau ada yang masih nempel, tidak bisa dikerik, ya pakai air. Tapi sekarang apabila najisnya di tanah, maka sah untuk mensucikan tanah yang sudah terkena najis tadi. Misalnya, ada orang kencing di tanah. Ya, tanah yang terkena kencing berarti saat itu ketika basah najis enggak? Najis. Nah, untuk mensucikannya bagaimana? Maka fayujzi'u mukatharatuha bil ma', maka sah untuk mensucikannya dengan memperbanyak penyiraman dengan air. Taib, disiram saja dengan air. Taib, karena air sudah meresap di tanah ya kan. Antum mau ambil kencingnya tok ya tidak bisa, sudah terserap oleh tanah. Tapi itu masih najis. Maka caranya dengan apa? Menyiramnya, mukatharatuha bil ma', dengan disiram air yang banyak, bihaitsu yadhhabu launun najasati wa rihuha, di mana hilang warna dari najis tersebut dan baunya. Karena banyak air yang sudah disiramkan di situ, akhirnya tidak bau lagi, tidak bau pesing. Kalau itu air kencing, sebagai contoh. Tapi kalau najisnya sesuatu yang bisa diambil, misalnya di tanah, ada apa? Kotoran manusia. Cara mensucikannya tidak disiram, ya kan? Malah buyar.
Nah, antum ambil saja. Nah, saya boleh enggak mengambilnya dengan tangan langsung? Hah? Taib. Dalam posisi ini tentunya jangan seorang menyentuh najis secara langsung dengan tangannya, karena dia masih bisa menggunakan sesuatu sebagai apa? Sebagai sarana. Kalau dalam istinja saja, kawan. Nah, kalau seseorang mampu untuk tidak menyentuh najis dengan tangannya, maka itu bagus. Nah, apalagi dalam masalah ini, sehingga dia gunakan alat untuk membuangnya. Nah, tadi untuk najis yang sifatnya sudah terserap di tanah, ditambah air. Dalilnya apa? Li hadiits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas. Datang seorang Arabi. Yang Arabi dikenal dengan sifatnya yang tidak terpelajar, dari si adab kurang. Datang fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian kencing di salah satu sudut masjid, di bagian masjid intinya. Fazajarahun nas, maka manusia pun menghardik dia. Bagaimana ini orang datang-datang kencing? Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat. Ini termasuk di antara dalil bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mensikapi orang yang jahil. Karena berbeda mensikapi masing-masing orang sesuai dengan kadarnya, kawan. Kita mensikapi orang tidak boleh kita pukul rata. Orang yang jahil disamakan dengan orang yang berilmu, tentunya keliru ketika kita mau mensikapinya. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk apa? Menghardiknya. Bahkan dalam sebagian riwayat, mahmah la tuzrimu, dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian hardik dia. Ditunggu sampai selesai. Falamma qadha baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Maka tatkala si Arabi tadi sudah menyelesaikan kencingnya, sudah tuntas, maka Nabi baru memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan seember air, kemudian disiramkan ke tempat tersebut. Nah, hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di sini dalilnya apa? Nabi menyiramkan air yang banyak ke tempat yang terkena air kencing. Tentunya, akhwan, di sini dipersyaratkan, yaitu kadar air yang disiramkan tentunya harus lebih banyak daripada kadar najis yang ada di situ. Paham? Kalau kencingnya 1 gelas, kemudian cuma disiram pakai air 1 gelas, ya belum cukup. Nah, maka di sini apa? Dengan ember disiramkan. Bidhanubin min ma'. Dan cara ini, akhwani fillah, juga berlaku pada air yang tercampuri najis. Kemudian kita sayang untuk membuang air tersebut, maka caranya untuk bisa mengembalikan sucinya air tadi dengan apa? Ditambahkan air yang banyak. Misalnya dalam kondisi air sedang sulit, ada 1 ember air, ada anak kecil, kemudian apa? Kencing di situ. Nah, main-main kemudian kencing. Mau dibuang sayang, masih 1 ember. Tapi mau dipakai sudah kena najis. Caranya bagaimana? Yang 1 ember ini ditambah lagi dengan air yang lain yang banyak. Misalnya digabungkan dengan apa? Dengan 1 tandon, dimasukkan ke tandon untuk menghilangkan apa? Menghilangkan efek najisnya, digabung. Sehingga ketika bercampur dengan air yang banyak, kenajisannya telah hilang. Taib, ini kalau sayang dengan air, dalam kondisi sulit air. Adapun kalau kondisi orang mudah air, kemudian dekat dengan tempat air, tentunya mudah baginya dengan apa? Tinggal membuangnya saja karena sudah ternajis. Dibuang di sungai, bergabung dengan air yang lain. Makanya ketika airnya banyak, kalau kemudian ada orang kencing di situ, tidak berefek. Apalagi air yang mengalir seperti di sungai.
Taib. Nah, ini secara umum tentang apa? Tentang menghilangkan kenajisan. Nah, terkait pensyaratan 7 pencucian pada benda yang dijilat anjing, maka perhatikan catatan kaki nomor 2, li hadithi Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslim. Berdasarkan hadits Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuhuru ina'i ahadikum. Perhatikan kata tuhur. Di sini ada 2 riwayat ikhwan, pengharokatannya bisa tuhur dengan dhammah berarti apa? Pensucian. Bisa juga apa? Dengan tahur. Dengan tahur, yaitu sarana untuk mensucikan. Kedua-duanya sah. Bisa dibaca tuhur, bisa dibaca tahur. Nah, tuhuru ina'i ahadikum, pensucian bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila seekor anjing menjilat padanya, an yaghsilahu sab'a marratin, untuk dia mencuci sebanyak 7 kali. Nah, dan mencuci tentunya dengan air. Ulahunna bit-turab. Nah, yang pertama kali dicuci dengan apa? Dengan dicampur debu, campur tanah. Hadis muttafaqun alaih dan ini lafaz Imam Muslim. Pada hadis ini sangat jelas akhwanifillah dipersyaratkan 7 kali cucian, dan ini khusus untuk kondisi apa? Kondisi yang disebutkan dalam hadis, yaitu di saat seekor anjing menjilati bejana. Maka untuk mensucikan bejana ini adalah dengan apa? Mencuci 7 kali. Perhatikan lafaz Imam As-Sa'di ikhwan. Fashtarata fiha sab'a ghasalatin ihdaha bit-turab. Pada lafaz ihdaha, ya, lafaz ihdaha ini, lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullah dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, lafaz ihdaha ini lafaz yang sifatnya mutlak, yaitu salah satunya. Berarti intinya salah satu dari 7 cucian tersebut dicampur dengan debu. Cuman sebagaimana kaidah dalam usulul fiqh, al-mutlaq dibawa kepada yang muqayyad. Dan riwayat muqayyad yang paling kuat yaitu pada lafaz yang disebutkan di sini, lafaz Imam Muslim, ulahunna bit-turab. Nah, dari sini kita ketahui permasalahan pencampuran debu itu pada cucian yang keberapa. Maka jawabannya pada lafaz ulahunna, berarti yang pertama. Pencampuran dengan debu pada pencucian yang pertama. Kenapa? Karena lafaz ulahunna adalah apa? Lafaz yang paling kuat. Nah, kemudian juga lebih spesifik daripada lafaz-lafaz lain yang umum. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, wa riwayatu ulahunna arjah min haitsul aktsariyah wal ahfadhiyah wa min haitsul makna aidha. Ini bisa antum tambahan. Lafaz ulahunna lebih kuat dari sisi banyaknya perawi, juga dari sisi kekuatan hafalan perawi, dan dari sisi makna juga. Kenapa? Karena kalau itu di yang paling akhir, yang cucian ke-7 baru dicampur debu, maka mengharuskan untuk apa? Untuk menambah cucian lagi yang ke-8, ya kan? Ya, masih kotor dengan tanah, harus menambah cucian. Maka yang paling kuat meletakkan debu ini di cucian yang pertama. Permasalahan berikutnya, akhwan, bagaimana untuk pencucian yang pertama ini caranya? Caranya sama saja, apakah air yang sudah ada di ember kemudian baru kita beri tanah, kemudian baru diaduk-aduk dan
dijadikan untuk mencuci bejana tadi, atau sudah ada tanah di ember kemudian baru kita siram air, kemudian diaduk, tidak masalah. Jadi dicampur dulu. Adapun debu kering atau tanah kemudian cuma diusapkan di bejananya baru kemudian disiram dengan air, maka ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini tidak tepat. Baik. Dan dikatakan oleh Syekhuna Abdul Khaliq dalam syarah beliau mengutip dari syarah Sahih Muslim, fa amma mashu mawdhi'in najasah bit-turab fala yujzi. Nah ini. Jadi adapun sekedar mengusap tempat yang terkena najis dengan apa? Dengan tanah tadi, dengan debu, diusap, digosok. Nah, yang pertama digosok dengan debu, baru disiram air, ini tidak sah, tidak masuk dalam cakupan hadis. Tapi apa caranya? Yaitu air dicampur dengan tanah, atau intinya sesuatu yang air yang sudah tercampur dengan tanah, baik kita mencampurnya atau kita ambil di tempat yang memang airnya sudah keruh tercampur dengan apa? Dengan tanah, tidak masalah. Itu intinya, air tercampur dengan tanah digunakan untuk mencuci. Karena istilah ghusl, istilah pencucian itu tidak digunakan kecuali dengan air. Mana ada mencuci dengan debu, kecuali harus ada airnya. Paham sisi pendalilan? Taib. Kemudian terkait hadis ini juga, akhwan, antum konsentrasi pada lafaz awal, yaitu lafaz tahur atau tuhur. Nah, lafaz ini sebagai pemutus khilaf di kalangan para ulama dan fuqaha tentang permasalahan perintah untuk mencuci ini apakah karena najisnya air liur anjing atau apa? Ataukah hanya sekedar itu sebagai bentuk peribadatan kepada Allah saja? Maka kalau kita perhatikan lafaz tahur, dan lafaz tahur ini tidak digunakan kecuali untuk mensucikan sesuatu yang ada padanya hadas atau ada padanya najis. Nah, ini lafaz tahur digunakan untuk apa? Untuk mensucikan sesuatu yang ada padanya hadas atau najis. Sekarang untuk bejana, mungkinkah dia berhadas? Bejana mungkin tidak berhadas? Indah ya Ilhan? Tidak bisa bejana berhadas. Bejana ya kemungkinan dia terkena najis. Berarti menunjukkan bahwasanya bejana ini terkena najis sehingga butuh disucikan. Maka lafaz tahur ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing yang mengenai bejana tersebut hukumnya najis, dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih, dan ini pendapat mayoritas para ulama, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala. Kemudian kenapa kok jumlahnya 7? Untuk penetapan jumlah 7 ini, inilah yang kita katakan bahwasanya penetapan yang seperti itu sifatnya ta'abbudiyah. Kita tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kita menunaikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kenapa kok enggak cukup 1, padahal kan cuman kena jilatan saja. Kalau yang jelas-jelas kena kena kotoran manusia saja cukup cukup dicuci, yang penting bersih, ya kan? Kok ini kena jilatan anjing sampai harus 7? Ini kita katakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taat. Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian. Jumlah 7 itu alasannya apa? Kita katakan ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah ini untuk jumlah 7-nya. Tapi kalau kenapa diperintahkan untuk mencuci, kita katakan karena terkena apa putra? Terkena najis. Antum harus bedakan. Kemudian permasalahan terakhir, akhwan,
terkait bejana yang terkena anjing, air liur anjing atau dijilat anjing ini, di sana ada 6 lafaz pada sebagian hadis, yaitu falyurikhu, diperintahkan untuk ditumpahkan air yang ada pada bejana tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya riwayat falyurikhu adalah riwayat yang syadzah. Riwayat yang syadzah yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lain. Yang telah meriwayatkan dengan syadz namanya Sulaiman ibnu Mushir. Siapa namanya? Sulaiman ibnu Mushir. Kemudian juga apakah kenajisan ini berlaku pada hal-hal yang lain yang dijilat oleh anjing? Ini terjadi khilaf kuat di kalangan para ulama ikhwani fillah. Nah, para ulama di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan bahwasanya hukumnya umum. Taib. Bahwasanya apa saja yang terkena, seperti misalnya terkena kotoran anjing atau terkena air kencing anjing, ini jumhur ulama mengatakan itu seperti terjilat anjing, bahkan lebih buruk. Dan Nabi SAW menegaskan yang terjilat anjing ini karena mayoritasnya kan anjing menjilat bejana. Anjing menjilat bejana, tidak akan anjing kencing di bejana atau berak di bejana. Ini mayoritasnya. Taib. Nah, apabila dia menjilat, disebutkan bagaimana cara mensucikannya. Cuman sesuatu yang dibangun di atas perkara yang ghalib la mafhumalah. Nah, ini sisi ini butuh kita perhatikan bagaimana istinbat para ulama. Nah, adapun dari sisi tarjih nanti masing-masing sesuai dengan kadar keilmuan, semakin banyak belajar dia bisa mentarjih sendiri. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin demikian pula Syekh Ibnu Baz membawa hukum kotoran anjing dan air kencing anjing sama, bagaimana mensucikannya dengan ketika seperti jilatan anjing. Itu kenapa? Karena penyebutan jilatan anjing ini berdasarkan ghalib. Berdasarkan ghalib. Wa makana min babil ghalib fala mafhumalah. Ini kaidah. Apa saja yang disebutkan dan dibangun di atas hukum yang ghalib, hukum yang mendominasi, maka tidak ditarik mafhum darinya. Tidak bisa ditarik mafhum. Oh, berarti karena yang disebutkan cuma jilatan, berarti air liurnya tok yang najis, yang lainnya tidak najis. Nah, ini tidak bisa ditarik demikian. Taib, fala yukhassu bihil hukmu, dan tidak bisa dikhususkan hukum dengannya. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh bin Baz. Sehingga beliau condong kepada pendapat jumhurul ulama bahwasanya kotorannya dan air kencingnya juga hukumnya seperti air liurnya, bahkan lebih buruk. Taib. Barakallahu fikum. Berarti dari sini tentunya untuk seorang hati-hati kapan saja terkena kotoran anjing atau air kencing anjing, jelas kenajisannya. Dan lebih ahwat untuk dia membersihkannya sebagaimana membersihkan dalam hadis ini, yaitu terkait bejana yang dijilat oleh anjing. Wallahu taala alam. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.